balik lagi di podcast kesehatan. Perkenalkan, aku Amel. Di sini aku bakal menemani teman-teman podcast semua untuk bahas-bahas seputar kesehatan. Tentunya aku nggak akan sendirian. Di sini aku bakal ditemani oleh ahlinya, yaitu ada Dokter Eka. Halo. Oke dok, kita bertemu lagi ya dok. Betul. Ya. Iya, Jangan bosan-bosan ya kak. Oke dok ya. Jadi di di video hari ini kita bakal bahas tentang hambatan dalam pemberian ASI nih dok ya. Nah, relate banget sih, ini kan banyak banget ya yang ngalamin betul, kayak gini kak. Betul banget dok ya. Nah untuk ini langsung aja nih, langsung todong pertanyaan aja ini dok. Nah untuk masalah hambatan dalam mengasihi ini dok, pasti banyak banget ya dok ya, banyak ditemui banget, apalagi sama ibu-ibu baru gitu ya. Nah untuk masalahnya sendiri dok, yang paling sering dialami oleh ibu menyusui itu apa sih dok? Oke, yang paling banyak sih sebetulnya yang paling sering dikeluhkan ya, satu ASINya seret. Nah, terus yang kedua pas sedang mengasihi itu PD-nya payudaranya tuh membengkak gitu, atau kayak ada sumbatan tuh. Nah, terus lecet putingnya gitu. Nah, ini banyak banget dikeluhin sama ibu-ibu yang sedang mengasihi gitu. Nah dok, kayak tadi yang disebutin dokter semuanya kayak gitu, si masalah-masalahnya itu apa sih dok faktor yang mempengaruhi seorang ibu memiliki permasalahan seperti itu? Oke, banyak banget ya sebetulnya faktornya, dan beda-beda juga karena kan gejala yang dirasakan beda-beda ya. Nah, satu misalnya kalau lecet nih putingnya, biasanya perlekatannya belum betul. Jadi perlekatan antara mulut bayi dan puting kita, nah itu belum betul. Nah sehingga bikin putingnya lecet. Nah dan bahkan juga kadang bikin kan sakit banget tuh ya, akhirnya jadi ada inflamasi radang, akhirnya bengkak gitu. Nah kalau terus menerus ini namanya mastitis gitu. Jadi mastitis tuh ada infeksi lah ya gitu ya di area payudaranya gitu. Nah dan ini nyeri banget gitu ya. Nah yang kedua ada sumbatan. Nah sumbatan ini biasanya terjadi karena ASINya banyak. Nah tapi lupa nih misalnya nggak disusuin ke bayinya atau nggak dipompa gitu dalam jangka waktu yang lama gitu. Nah ini juga bisa bikin jadi sumbatan gitu, dan ini sakit juga. Nah atau misalnya ASI seret ini memang kan setiap orang berbeda-beda ya. Jumlah kemampuan payudaranya menghasilkan ASI gitu. Nah dan dipengaruhi juga sama misalnya nih jarang disusui gitu. Nah ini juga bisa mempengaruhi sedikit atau banyaknya pengeluaran ASI gitu. Oke. Nah dok, adakah nggak sih dok cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan suplai ASI pada ibu agar dia lebih melimpah gitu? Betul. Nah tentu ada ya, ASI ini dia sifatnya supply and demand. Jadi tergantung nih permintaannya. Kalau permintaannya banyak, pasti yang dipenuhinya banyak dong gitu kan ya. Tapi kalau misalnya permintaannya sedikit, ya yang dipenuhi juga sedikit gitu. Nah sehingga ketika kita sedang mengasihi, memang bagusnya sering diasihin gitu. Jadi sering dikasih ke bayinya atau sering dipompa gitu. Nah karena otak itu akan membaca, oh ini perlu banyak nih, ayo kita produksi lebih banyak lagi gitu. Oke, jadi itu tergantung sama insting ibunya juga, kayak pola pikir ibunya atau kayak gimana tuh dok? Jadi jatuhnya tergantung demand dari bayinya gitu. Tergantung, jadi ada yang ngehisap gak gitu. Jadi kalau misalnya banyak, sering ada yang ngehisap, entah itu bayi atau pompaan gitu ya. Nah ini kan berarti kayak bentuk permintaan ya ke tubuh kita tuh. Karena ada yang ngehisap, berarti kan ada yang dikeluarkan nih ASINya. Nah ketika ada yang menghisap, nah ini menjadi bentuk permintaan ke tubuh akan membaca, kayaknya ini perlu banyak deh ASINya, ya keluarin gitu. Kayak gitu. Jadi kayak ibarat kayak orang jualan lah gitu. Misalnya nih kita jualan makanan gitu ya. Nah kita jualan makanan nih. Nah terus banyak yang beli, pasti besoknya bakal ditambah lagi gak sih produksinya? Gitu. Besoknya lagi banyak lagi yang belinya, ditambah lagi, besoknya lagi viral gitu, pasti kan ditambah lagi. Nah kayak gitu loh, sama kayak sistemnya ASI gitu.
Nah dok, sekarang kan banyak banget nih dok, ASI booster kayak gitu dok. Betul. Apakah itu tuh emang sebuah alternatif yang bagus untuk membantu ibu dalam mensuplai ASI lebih banyak? Itu efektif gak sih dok pakai ASI booster itu? Jadi memang kalau dari beberapa penelitian, ASI booster kan biasanya berisi, kadang ada yang herbal juga ya. Misalnya kayak katuk gitu kan, kelor, ikan gabus dan sebagainya gitu. Nah ini contoh yang saya ambil tuh katuk. Nah jadi karena ini kan legend banget ya, kayak dari orang tua dulu, makan katuk gitu kan. Nah ini tuh ternyata si katuk ini dia memiliki manfaat untuk melancarkan ASI gitu. Nah sehingga memang bisa menjadi pilihan gitu ya, bisa menjadi pilihan untuk makanan gitu ya, makanan bernutrisi pada saat kita menyusui gitu. Jadi itu efektif aja sih dok ya? Bisa dilakukan. Jadi nggak ada efek samping dari ASI booster itu, nggak ada efek samping apa? Enggak sih, karena selama kita cek ya ingredients-nya apa, ada BPOM-nya atau tidak gitu, dan itu terjamin ya insya Allah aman gitu. Aman insya Allah. Nah dok, untuk kalau seorang ibu nih dok, kan banyak juga ibu-ibu yang ASINya melimpah banget tuh dok. Kalau misalkan ASINya melimpah kayak gitu dok, kayak terlalu banyak kayak gitu, itu bisa ada efek sampingnya nggak sih dok? Itu baik nggak sih dok? Betul. Nggak cuma yang ASINya seret ya, yang ada kegalauan. Nah, ibu-ibu yang ASINya terlalu banyak juga ada kegalauannya. Kegalauannya adalah jadi karena kan penuh terus, penuh. Tapi sementara misalnya bayinya belum mau belum mau enen gitu ya, belum mau mengasihi gitu kan. Nah ini bisa jadi bengkak, tadi terjadi sumbatan. Nah sumbatan lama-lama kan sakit tuh, nah akhirnya jadi mastitis gitu. Jadi memang kalau yang berlebihan nggak baik ya, sesuatu yang berlebihan gitu. Nah tapi bisa disiasati gak sih? Bisa, dipompa gitu. Jadi dipumping simpan, dan itu kayak suatu kebahagiaan yang amat luar biasa sih ya untuk ibu-ibu tuh kalau ASINya melimpah ruah tuh kayak gitu kan. Alhamdulillah banget. Masya Allah. Nah dok, kalau misalkan kan tadi disimpan dan dipompa terus dok, kita simpan di freezer tuh dok, untuk kandungannya sendiri dok, itu apakah bakal menurun atau kayak gimana dok, atau tetap aman? Nah betul, jadi memang ASIP ya namanya, ASIP perah gitu. Nah ASIP perah ini kan memang sangat menjadi solusi ya bagi ibu-ibu yang bekerja gitu, karena kan rata-rata anak di usia 2 bulan, 3 bulan itu harus ditinggal, sementara kan ASI eksklusif ini hanya memberikan ASI sampai usia 6 bulan gitu. Nah jadi ya choice-nya adalah kita membuat ASIP gitu kan, ASIP perah. Nah memang salah satu biar awet gitu ya, ASINya itu dimasukin ke freezer. Nah secara penelitian ternyata di bawah minus 20, ketika suhunya itu di bawah minus 20 dan itu didiamkan sampai 3 bulan, nah ternyata ada penurunan kalori dan lemak gitu, kandungan kalori dan lemak gitu. Nah tapi apakah ini akan membahayakan? Enggak sih, tapi cuman berkurang aja gitu loh. Karena ya dibandingkan kita emang harus ngebuang gitu kan, sayang banget ya. Dibuang ASINya kan sayang banget, apalagi buat ibu-ibu yang mungkin ASINya tuh pas-pasan banget lah gitu kan, kerasa banget kayak waduh sayang banget gue harus buang ASI gitu kan, susah-susah gitu ngumpulinnya. Kayak gitu loh. Oke dok. Nah dok, ini juga ada yang bilang katanya ASI yang dikeluarkan di pagi dan malam hari itu berbeda dok. Nah bedanya itu seperti apa dan kenapa dok itu bisa dikategorikan berbeda? Oke. Nah beberapa jurnal juga nulis tentang ini nih, tentang perbedaan kandungan ASI antara ASI malam sama ASI siang gitu ya. Nah dan banyak banget yang mengaitkan kandungan ASI, kandungan hormon di dalam ASI itu berbeda. Nah dan ini keren banget sih, ini tuh Masya Allah banget lah gitu ya, keren. Ternyata ketika ASI malam, kandungan hormon melatonin itu meningkat. Nah apa itu hormon melatonin? Hormon melatonin ini hormon yang bikin kita ngantuk gitu. Nah jadi ini pasti kan didesain sedemikian rupa ya, dan pasti bukan sama manusia gitu kan. Gimana nih biar bayi itu tidur pada saat malam?
gitu. Masya Allah. Nah, dan ketika siang hari ternyata hasil dari penelitian itu kortisolnya meningkat. Kortisol itu dia hormon kewaspadaan. Jadi kalau kita waspada kan berarti kita akan awake ya. Nah, biar siang itu bangun. Masya Gitu. Allah. Dan ini kalau dikaitkan di dalam ajaran kita ya, di dalam Iya. ajaran Islam, dalam ayat Al-Quran ada kan ya, di dalam ayat Al-Quran itu kan ada kalau siang itu kita bekerja, kalau malam itu digunakan sebagai waktu untuk beristirahat gitu. Nah, mungkin ini salah satu relate-nya nih, gitu. Jadi sangat luar biasa ya, ASI itu sangat luar biasa lah, gitu. Tidak bisa digantikan oleh sebagus apapun, gitu. Susu pengganti ASI, gitu. Masya Allah. Nah dok, terus dok untuk ASI sendiri dok, ada beberapa bayi yang suka lebih menyusu kayak di salah satu payudara, misalnya di kanan aja nih dok. Dan ya, betul, dan betul. ada juga kayak misalnya yang di kiri aja. Dan ini dok kebetulan ini juga terjadi sama ibu aku. Dulu waktu ibu aku mengasihi aku sama kakak aku cuman di kanan doang nih dok. Nah itu apakah anaknya emang mau di kanan aja atau itu tergantung ibunya sih dok? Atau enggak di yang kanan tuh ada gulanya kali ya, jadi lebih enak saya jadi. Jadi ya betul, ini juga sering terjadi. Sebetulnya banyak faktor ya. Bisa karena kan ada tuh yang putingnya tuh ke dalam, namanya retraksi. Jadi putingnya nggak menonjol. Nah itu ada case-case kayak gitu. Dan bayi tuh nggak suka kalau harus mengasihi dari puting yang mendelep lah gitu, apa ya rasanya, jadi ketarik ke dalam gitu ya. Nah bayi lebih suka puting yang menonjol gitu, karena itu akan memudahkan untuk dihisap gitu. Nah satu itu, yang kedua ada memang secara instingnya bayi ya, beda-beda lah gitu setiap bayi. Dan secara instingnya bayi kalau let down-nya itu gak enaken, dia jadi gak mau gitu. Let down tuh refleks ketika misalnya nih bayi ngehisap puting ibunya. Nah dari puting itu sendiri dia tuh bakal ada respon gitu loh, buat merespon hisapan dari bayi. Nah ada yang let down-nya tuh enaken menurut bayi, ada yang enggak gitu. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya gak enaken menurut bayi ya, menurut persepsi bayi, dia akhirnya ya udah nggak mau, nggak suka yang ini, atau malah nangis kayak gitu kan kalau bayi nangis gitu. Orang belum bisa ngomong. Jadi ya gitu. Itu tergantung bayinya ya dok itu mah. Tergantung bayi, tergantung juga struktur dari payudara. Gitu. Nah dok, kalau busui itu kan dok pola makannya kalau misal lagi nggak kekontrol tuh, dalam artian makan makanannya nggak bernutrisi, apakah itu bisa berpengaruh tuh dok sama si pengaruh ASI-nya? Oke. Nah ini kalau dari beberapa jurnal ya berpengaruh gitu, karena ketika makanan kita kurang bernutrisi, jadi memang ada pengaruhnya nih dari nutrisi makanan terhadap nutrisi ASI gitu ya, ada pengaruhnya. Nah mulai dari proteinnya, lemaknya dan sebagainya itu ada pengaruhnya ternyata. Gitu. Jadi ketika kita sedang menyusui ya lebih bagus ya, sangat disarankan gitu ya, makan makanan yang bernutrisi gitu, jangan yang cuman bikin kenyang doang gitu. Itu harus yang bernutrisi ya bunda-bunda. Nah kalau misal ini dok ada yang bilang katanya kalau misalkan ibunya makan pedas nanti ASINya juga ikut pedas dok. Bener gak sih? Ya anaknya jadi mencret gitu. Sering banget ini dibilangin. Terus yang bilang kayak gitu tuh neneknya. Itu bener gak sih dok? Nah jadi itu mitos. Oke. Jadi makanan pedas itu nggak sama sekali bisa masuk ke ASI ya, gitu. Nggak sama sekali bisa masuk ke ASI. Dan maksudnya tingkat kepedasan juga tidak berpengaruh, zat pedasnya juga nggak berpengaruh, gitu. Jadi memang nggak akan masuk ke ASI, nggak akan bikin mencret juga. Tapi kalau kita misalnya terlalu pedas, terlalu banyak makan pedas, ya ibunya sih yang GERD atau lambung gitu kan kena, atau diare bahkan gitu kan. Nah jadi sebetulnya ya kalau ke bayi tidak memberikan efek apapun. Aku tuh pengalaman sih ini. Jadi waktu pas anak pertama tuh nge-ASI-in kan. Nah setelah itu di 1 bulan deh kalau nggak salah, karena pengen banget makan pedas, jadi akhirnya beli Richeese. Level berapa tuh dok? Level berapa ya? Karena udah lama banget kan jarang makan pedas gitu. Dari waktu pas hamil tuh.
Jadi ya levelnya nggak tinggi-tinggi amat sih, 2 apa 3 lah gitu. Tapi lumayan pedes emang pas dimakan yuk, pedes ya, tapi enggak kok nggak ngefek apapun ke bayi. Gitu. Jadi memang tidak berefek ya. Mitos teman-teman ya itu. Terus kalau misalkan ini dok, kan ibu menyusui itu harus punya support systemnya gitu dok, biar asinya itu terus melimpah. Nah support system seperti apa sih yang dibutuhin oleh seorang ibu yang sedang menyusui? Betul. Nah support system tentunya yang menyenangkan ya. Jangan bikin ibu yang lagi menyusui itu stres. Karena stres tuh bikin asinya jadi seret. Gitu. Nah, dan ini tuh sangat-sangat berpengaruh sih, gitu. Sangat berpengaruh. Kalau kitanya stres, terlalu capek, itu tuh ngaruh banget ke jumlah ASI yang dikeluarkan. Nah, support system apa yang harus dibikin sama keluarganya? Ya, dibikin relax gitu loh. Ibunya jangan misalnya pas lagi menyusui ini, apalagi newborn ya, newborn, terus ibunya lagi nyusuinnya tuh hit and run lah gitu ya. Terus dikabarin hutang gitu kan. Hutang yang tidak pernah diketahui gitu. Atau misalnya ada kabar-kabar yang tidak menyenangkan gitu kan ya, yang bikin harus berpikir. Nah itu sebaiknya enggak gitu, karena ini ya kita perlu memberikan kualitas ASI terbaik dan memenuhi ASI ini untuk dede bayi gitu kan ya. Jadi sebaiknya ibunya harus seneng, bahagia, rileks gitu. Karena ibu yang bahagia, rileks, senang itu akan memproduksi ASI lebih banyak dibandingkan yang stres gitu. Nah ya bunda-bunda, itu seputaran mengenai ASI ya, banyak banget nih pelajaran yang tadi udah disampaikan oleh Dokter Eka. Jadi boleh banget nih buat ibu-ibu yang lagi menyusui bisa langsung diterapkan aja ya ibu-ibu, bunda-bunda. Iya dong. Oke, sekian dulu video dari kita hari ini ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Aku Amel. Dan aku Dokter Eka. Kita pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.